Halo, apa kabar pemirsa? Kami hanya melepaskan masker pada saat kami live siaran. Kami sadar betul bahwa pandemi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Semoga Anda yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada juga melakukan hal yang sama. Dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Saya, Vincent Alexander, akan mengabarkan informasi yang teraktual seputar UNESA khusus untuk Anda dalam Jendela UNESA. Dan inilah informasi selengkapnya. UNESA terus berupaya untuk dapat menghadirkan berbagai inovasi, seperti pada saat grand launching robot kece generasi kedua 17 September lalu. Pada grand launching robot kece generasi kedua kali ini, robot kece generasi kedua memiliki 7 kelebihan utama. Robot kece generasi kedua ini memiliki 7 kelebihan utama, seperti diantaranya dapat menarik troli yang mengangkut alat-alat kesehatan yang dibutuhkan ketika melayani pasien. Robot kece generasi kedua ini diharapkan mampu membantu tenaga medis untuk dapat mengoptimalkan pelayanan mereka kepada pasien yang membutuhkan. Kemudian ada pula rak pembawa logistik. Rak ini sendiri diklaim mampu membantu mengantarkan makanan kepada pasien atau siapapun yang membutuhkannya tanpa harus berkontak langsung. Adapun komunikasi dua arah yang dimiliki sehingga antara tenaga medis dan pasien tetap dapat berkomunikasi tanpa harus bersinggungan langsung. Adapun fitur UV sterilisasi untuk membersihkan dan membuat lingkungan di sekitar atau dimanapun lokasi yang dibutuhkan tetap sehat dan aman dari berbagai virus. Adapun pengukur suhu yang mampu memaksimalkan pengukuran suhu secara akurat dan mendalam. Alat ini juga dilengkapi dengan oximeter yang berfungsi untuk mengukur kadar oksigen dalam darah, yang dilengkapi dengan pengeras suara yang mampu memutarkan musik untuk menerapi pasien agar lebih rileks. Inovasi-inovasi ini diharapkan membawa UNESA menjadi satu langkah di depan. Dari Surabaya, tim Kece TV melaporkan. Drone kece generasi kedua berhasil memukau para tamu undangan yang hadir di Geraha UNESA. Alat ini memiliki beberapa kelebihan yang mampu membantu para nakes dalam meringankan tugas mereka. Salah satu fitur unggulan drone kece ini adalah mampu membawa puluhan liter disinfektan. Ini bisa terdengar ketika saya dekatkan. Dalam acara Rumah Inovasi UNESA beberapa waktu yang lalu, selain melaunching robot kece generasi kedua, UNESA juga meluncurkan drone kece generasi 2 pula. Drone ini diunggulkan karena memiliki beberapa inovasi di dalamnya. Salah satu yang berhasil menyita perhatian publik adalah drone ini dapat mengangkut 25 liter disinfektan, serta mampu terbang lebih jauh dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Drone kece generasi 2 ini dapat dikendalikan dari jarak jauh, sekaligus mampu menyemprotkan disinfektan, sehingga dapat membantu pekerjaan nakes ataupun berbagai keperluan yang memerlukan drone sebagai alat penyemprot dan pemantau jarak jauh. Imam Agung, selaku perwakilan tim drone kece generasi 2 menegaskan, ke depan, drone kece generasi 2 diharapkan dapat lebih bermanfaat dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pasar. Generasi pertama ada kegagalan. Dari kegagalan itu kita merencanakan drone yang lebih besar dengan motor-motor modifikasi motor yang besar, direncanakan 3 bulan. Drone kece generasi kedua kali ini merupakan pengembangan dari generasi sebelumnya yang diharapkan akan mampu dimaksimalkan dan dikembangkan lagi dengan berbagai fitur penunjang, utamanya di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda di seluruh Indonesia. Dari Surabaya, tim liputan Kece TV melaporkan. Mobil dan motor listrik di masa depan menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan, karena menjadi sarana transportasi futuristik yang hemat energi. Dalam acara Rumah Inovasi UNESA yang digelar di Geraha UNESA beberapa waktu lalu, UNESA memperkenalkan purwarupa mobil dan motor listrik, hasil karya dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Masing-masing kedua purwarupa ini mampu melesat hingga kecepatan 60 km per jam dan 120 km per jam. Purwarupa mobil listrik dan motor listrik ini merupakan karya besutan dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya. Bentukan ini diperkenalkan ke publik bersamaan dengan grand launching robot kece generasi kedua.
Purwarupa mobil ini memiliki dimensi panjang 1955 mm kali lebar 740 mm kali tinggi 1115 mm, sementara untuk jarak sumbu roda ialah 1350 mm dengan berat kosong 107 kg dan dapat menempuh kecepatan hingga 65 km per jam untuk setiap 10 jam penggunaan. Sedangkan untuk prototipe motor listrik memiliki berat kosong 720 kg dan dapat menempuh kecepatan 120 km per jam dengan dimensi memiliki spesifikasi panjang 3750 mm dengan lebar 1690 mm serta mampu dipacu hingga 10.000 rpm. Motor ini ditenagai dengan baterai litium 96 volt dengan 150 Ah dengan waktu charge selama 5 jam. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Bupati Magetan melakukan kunjungan kerja ke Universitas Negeri Surabaya dalam rangka kerjasama untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kunjungan yang dilakukan oleh Bupati Magetan, Suprawoto, pada 15 September lalu disambut oleh sejumlah pimpinan serta sivitas UNESA dan merumuskan beberapa hasil kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Magetan dan UNESA ke depannya, Suprawoto, Bupati Magetan, melakukan kunjungan kerjanya di Universitas Negeri Surabaya pada 15 September 2020 lalu. Kunjungan kerja ini membuahkan hasil yang telah disepakati kedua belah pihak, di antaranya seperti literasi pendidikan dalam bentuk peningkatan kualifikasi dan peningkatan kompetisi guru yang berupa pelatihan ongoing serta monitoring sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik. Selain itu, Suprawoto mengajak kepada guru-guru di Magetan yang ingin melanjutkan pendidikannya agar memilih Universitas Negeri Surabaya sebagai kampus tujuan utama. Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Surabaya, Edi Mintarto mengatakan, UNESA akan membuka kelas kerjasama untuk mewujudkan instruksi dari Bupati Magetan terkait guru-guru di Magetan yang akan melanjutkan studinya ke Universitas Negeri Surabaya. Oleh sebab itu saya yakin Center Excellence-nya UNESA itu salah satu diantaranya adalah kependidikan. Ya. Nah, oleh sebab itulah tidak salah kalau kemudian saya harus datang ke sini untuk apa? Untuk peningkatan SDM guru-guru kami. Kerjasama ini diharapkan akan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan adaptif serta kompetitif di Kabupaten Magetan serta Universitas Negeri Surabaya sendiri sebagai institusi penyelenggara pendidikan yang mampu mencetak generasi muda unggul serta tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dalam bidangnya. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Berbagai alat dihadirkan di Rumah Inovasi UNESA. Tidak hanya alat berbentuk mesin, melainkan juga inovasi dalam bentuk bahasa dan aplikasi. Sanelong Indonesia, yang merupakan inovasi karya Profesor Budianto yang berfokus pada bahasa isyarat, serta aplikasi video, inovasi dari Rektor UNESA. Ayo mengenal tentang Sanelong Indonesia. Sanelong Indonesia karya Profesor Budianto ini diadaptasi dari sistem komunikasi Sanelong di Inggris yang sudah disesuaikan dengan simbol komunikasi natural di masyarakat Indonesia. Temuan ini berbeda dengan isyarat komunikasi yang telah ada, seperti Sibi dan Bisindo yang menyasar kepada penyandang tuli. Sanelong merupakan cara yang mudah diikuti oleh siapa saja. Sementara itu, aplikasi video besutan Profesor Nur Hasan, Rektor Universitas Negeri Surabaya, adalah aplikasi Android yang mampu memprediksi kebugaran dengan jelas. Dengan memasukkan beberapa instrumen, yaitu denyut nadi, tinggi badan, dan berat badan, maka akan diketahui prediksi kebugaran seseorang, yang kemudian perkiraan tersebut mampu menentukan frekuensi latihan dalam berolahraga setiap hari hingga minggunya, sesuai dengan kebutuhan. Cara mendeteksinya dengan memasukkan beberapa instrumen, yaitu denyut nadi, lalu berat badan dan tinggi badan, dan beberapa instrumen lainnya dengan mudah sekali. Dan dengan prediksi itu akan bisa menentukan porsi latihan. Sehingga misalnya Mbak ingin melakukan olahraga, tentunya seberapa frekuensinya, seberapa besar latihannya itu nanti bisa
keluar di aplikasi Lebih itu. terukur dengan baik ya, Betul sekali. dengan adanya video ini. Diharapkan, aplikasi video ini bisa membantu masyarakat luas, khususnya masyarakat yang gemar berolahraga, dalam menentukan porsi frekuensi latihan dan menemukan pelatih yang profesional. Dari Surabaya, tim liputan KCTV melaporkan. Saudara, demikian Jendela UNESA KCTV, Jumat 25 September 2020. Tetap saksikan Jendela UNESA untuk memutakhirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya. Saya Vansan Alexander, tetap sehat, sampai jumpa. KCTV